Kalau kayak Aceh cuman baca saja dianggap menafsirkan dan dianggap sudah menista, berarti Irena Handono segala macam, kain nama Ya, Irena Handono itu harusnya masuk penjara. ya. Mungkin perlu juga langsung dilaporkan di Bandung, mumpung lagi ada kasusnya ini. Semua tuh orang-orang Oh, dili lagi satu-satu. ngumpulin bukti, Pastor. Kita kumpulin Iya. bukti semua. Langsung laporin aja semua satu-satu itu, semua nama-namanya Oh, itu. siap. Nanti kita pakai ini siapa namanya? Sama sekali maju ini si Herbert ini sekalian maju, Herbert sama si Sandy ini kan. Kalian maju kan. Terus apa lagi itu? Itulah yang Oh, kita siapin semua amunisi ya, video-video mereka semua, keterangan-keterangan mereka kita kumpulin juga gitu. Kita kumpulin semua. cuman Karena nangkap nggak Yusuf boleh Manubulu gitu. itu saya dengar udah dari tahun lalu ya. Rencana nangkap Yusuf Manubulu udah dari bulan Maret tahun lalu 2022. Ya. Makanya tadi saya bilang Yusuf Manubulu kok bandel sih. Udah sampai Australia bulan apa itu ya? Kok pulang ya? Mungkin karena dia pikir nggak ada laporan polisi, dia juga aman-aman aja, dia juga nggak main keras kan. Ya semua YouTuber Kristen itu ya cuma ditarget, kecuali kayak si sang debitur itu ya, memang karena tiap hari kerjanya cuma jilat pantatnya Islam, jadi ya nggak bakal ditarget. Ya kan? Kalau yang rajin penginjilan ya kayak Gratia Pelo ya pasti ditarget. Andre Tunggal ya siap-siap aja, siapin semua ya kan. Siapa lagi itu Didit, Yuli, siapa itu pokoknya siap-siap itu. Jangan sampai lengah. Mulai segera merapat ke Galarua ya. Ya, shalom. Saya mau merespon yang Pak Sutrisno. Jadi yang Pak Sutrisno bilang itu saya, Pak. Yang kemarin itu, Pak. Yang supaya apologet itu sebenarnya bukan membuka sejarah atau literasi kepercayaan lain, Pak. Bukan istilahnya kalau misalkan orang Kristen nih kitabnya dibuka, terus wah Yesus tidak disalib, cerita aja begitu kan? Yesus tidak salib. Kita jawab, Pak, dengan kekristenan kita, dengan kita punya literasi, kita punya sejarah, kita punya bukti-bukti yang konkret tentang firman Tuhan, tentang Yesus gitu. Kita jawab porsinya di situ, Pak. Maksud saya ada banyak kristuber, apologet, mereka dengan sengaja membeberkan sejarah-sejarah atau cerita-cerita dari kepercayaan lain yang itu melemahkan keyakinan mereka, Pak. Maksud saya kita itu tinggal di Indonesia, posisi kita di bawah hukum Indonesia. Kalau apologet itu berani sekali menceritakan itu dan itu membuat kegaduhan, nah itu bisa dijadikan sebagai materi buat mereka akan diuruskan dengan hukum. Karena kita di dalam hukum Indonesia. Nah, kalau yang apologet itu menjawab, misalkan ada tuduhan-tuduhan kekristenan yang enggak jelas gitu ya. Mereka menganggap, oh Yesus tidak disalib, atau Yesus tidak mati. Mana buktinya? Nah, porsinya kita sebagai apologet, sebagai orang Kristen itu menjawab di situ. Betul, posisinya sampai di situ. Jangan melampaui batas, sampai harus buka-buka mungkin kepercayaan agama lain, sehingga akan menyinggung mereka gitu loh. Kalau posisi kita bukan orang Indonesia, misalkan contohnya Pastor Paul ada di luar negeri, karena dia tidak di dalam hukumnya Indonesia, ya dia akan lolos dari hukum Indonesia gitu. Sedangkan apologet itu posisinya ada di Indonesia, Pak. Nah, harus paham porsinya di situ, Pak. Maksud saya tuh bukannya jadi beberapa memang akhirnya kan saya lihat bablas mereka bongkar-bongkar kitab orang lain gitu ya, bongkar-bongkar, dan itu memang terkesan melemahkan mereka, dan mereka saya rasa ya mereka pasti marah gitu loh. Mereka akan menganggap lu so tahu gitu loh, lu bukan kepercayaan kita, lu tiba-tiba bongkar-bongkar kita. Sama seperti kita, Pak. Ketika ada kepercayaan lain membongkar-bongkar Alkitab kita dan wah kitab itu palsu dan segala macam, tentu kita akan marah kan. Otomatis dengan sadar kita, wah ini orang berbohong loh.
Alkitab nggak palsu kok. Ini ada bukti sejarahnya, ada bukti arkeologinya, ada wah semua bisa dibuktikan gitu loh. Nah, maksud saya di situ Pak, bukan saya melemahkan supaya apologia tidak boleh tidak boleh memberitakan membela kekristenan, bukan, tetap bela Kristen, namanya apologia, berapologia, memberikan jawaban. Gitu loh, bukan balik menyerang mereka gitu loh. Kita harus ingat kita ada di dalam juridiksinya Indonesia gitu. Ada hukum Indonesia yang nggak boleh kita langgar gitu loh. Itu sih yang maksud saya begitu. Saya nggak setuju, Pak. Saya nggak setuju. Kenapa saya nggak setuju? Itu Muhammad KC itu bukan melawan. Dia cuma membacakan buku kuning mereka. That's it. Mereka kan ngomong gini kan lagi Pak KC. Ini loh buku lu ini ngomongnya begini. Ya itu kan fakta. Jadi bukan kita menyinggung mereka, enggak. Kita cuma Pak Muhammad KC ini cuma menunjukkan fakta. Ini di buku kuning lu ini bunyinya ini begini. Kok mereka bisa ngamuk? Itu loh Pak. Thank you. Itu Pak Andi, itu melanggar apa itu penetapan Presiden nomor 1 PNPS 1965. Jadi ada landasan hukumnya itu. Nanti Bapak periksa itu, nggak boleh membicarakan agama atau menafsirkan apapun itu di luar daripada agamanya. Jadi sebetulnya Irena Handono, Kainama itu semua bisa kena masalah itu. Harusnya langsung masuk penjara. Itu Oh sudah, iya, pasti harus. Sudah delik hukum, itu bukan delik aduan, nggak perlu ada yang mengadukan. Sudah ada rule-nya ya. Harusnya langsung kena si Irena Handono, Kainama, si Hali Christian, siapa lagi itu. Semua orang-orang yang ngutip-ngutip ayat Alkitab itu nggak boleh, pokoknya nggak boleh sama sekali. Itulah sebabnya di kelas kita, di kelas evangelis kita dilarang. Saya selalu melarang, jangan kamu berapologet dengan bawa-bawa Al-Quran, bawa-bawa hadis. Nggak boleh, karena kamu di Indonesia ada hukumnya. Kalau saya boleh, karena saya kebal hukum. Ya kan? Nah, saya sendiri pun tidak suka membenarkan Yesus dengan ayat Al-Quran. Nggak suka saya. Nggak setuju. Ya kan? Dari dulu sudah saya tegur orang-orang, tetapi bukan berarti Anda jadi takut berapologet. Jangan takut. Ya kan? Jangan takut berapologet. Cuman kalau di Indonesia, nah ini makanya dibilang tadi ya, memang harusnya Indonesia bubar. Kalau memang modelnya kayak gini itu memang harusnya bubar. Kalau kayak KC cuman baca saja dianggap menafsirkan dan dianggap sudah menista, berarti Irena Handono segala macam, Kainama, Irena Handono itu harusnya masuk penjara. Ya. Mungkin perlu juga langsung dilaporkan di Bandung, mumpung lagi ada kasusnya ini. Semua itu orang-orang pilih satu-satu. Lagi ngumpulin bukti, Pastor. Kita kumpulin bukti semua. Langsung laporin aja semua satu-satu itu, semua nama-namanya itu. Siap. Nanti kita pakai ini siapa namanya? Sama sekali maju ini si Herbert ini sekalian maju, Herbert sama si Sandy ini kan. Kalian maju kan. Terus apa lagi itu? Itulah yang Kita siapin semua amunisi ya, video-video mereka semua, keterangan-keterangan mereka kita kumpulin juga gitu. Kita kumpulin semua. Cuman nangkap Yusuf Manubulu itu saya dengar udah dari tahun lalu ya. Rencana nangkap Yusuf Manubulu udah dari bulan Maret tahun lalu 2022. Ya. Makanya tadi saya bilang Yusuf Manubulu kok bandel sih. Udah sampai Australia, bulan apa itu ya? Kok pulang ya? Mungkin karena dia pikir nggak ada laporan polisi, dia juga aman-aman aja, dia juga nggak main keras kan. Tapi ya itu tadi ya, semua itu pasti ditarget ya, semua YouTuber Kristen itu ya semua ditarget, kecuali kayak si sang debitur itu ya, memang karena tiap hari kerjanya cuma jilat pantatnya Islam, jadi ya nggak bakal ditarget. Ya kan. Kalau yang rajin penginjilan ya kayak Gratia Pelo ya pasti ditarget. Andre Tunggal ya siap-siap aja, siapin semua ya kan. Siapa lagi itu, Didit, Yuli, siapa itu, pokoknya siap-siap itu, jangan sampai lengah. Makanya segera merapat ke Galarua ya, segera merapat ke Galarua. Balik lagi, kenapa Rudi Simamora nggak dibantu? Kita sudah mau bantu, tapi kan dibilangin satu pintu selokan sama si debitur. Kita nggak mau, kita nggak percaya debitur, nanti kita nyumbang beli, nanti dia malah bikin kolam renang lagi, kita repot nanti. Kita nggak mau ya. Oh ini kan jelas, orang-orang ini kan jelas ya kan, kita nggak mau.
Gitu ya, makanya kita nggak mau. Kemarin udah kita sempat kumpulin, begitu ngomong satu pintu ya kita stop lagi. Dan duitnya kasihkan, bukan kita cuman ngasih berapa ya, 1,5 juta ya, bukan. Tapi kita langsung stop. Memang kita nggak niat, karena sudah baru kita lagi mau ngumpulin, diganggu lagi. Ya udahlah, nggak usah kasih aja lah, ya kan. Baru kita mau ngumpulin, diganggu lagi. Ya udah, makan aja sana, kerjain sendiri aja sana. Kan gitu kan, coba lihat yang punyanya Paulinus Darmawan, 300 juta kita kumpulin kan. Aceh dulu 400 juta, ya kan, di tempatnya saya Fudin. Kalau kita mah ngumpulin duit mah, kita niatin mah niat bener ya. Kalau kita niat, karena kita open ya, keuangan kita ini open. Anda semua bisa ya, bisa ngecek rekening kita, semua boleh ya saudara ya. Saya kira gitu ya. Ini lalu Reno, silakan Reno. Oke, terima kasih Pak Paul. Ya. Jadi gini Pak Paul ya, jadi kalau kita lihat gejala-gejala ancaman terhadap NKRI ini sudah betul-betul nyata di depan mata Pak Paul ya. Jadi 2024 ini adalah betul-betul pertarungan mereka untuk merebut RI 1 Pak Paul. Nah RI 2 kan sudah mereka rebut. Nah dengan direbutnya RI 2, ya segala amunisi, kebutuhan dananya dan lain sebagainya ya melimpah Pak Paul. Jadi yang dihadapi NKRI ini betul-betul nyata, sudah di depan mata, dananya besar. Nah, itu jadi saya berharap Pak Paul bisa memimpin atau mengadakan pergerakan yang betul-betul real gitu Pak. Aksi yang betul real, ya, untuk membendung itu. Terlepas apakah berhasil atau tidak itu lain cerita gitu kan. Karena apa? Kalau kita cuma sekedar Zoom terus ngobrol-ngobrol gini ya susah untuk membendung itu kan. Jadi harus betul-betul real. Betul seperti yang disampaikan Pak Herbert tadi. Kalau mau merdeka, merdeka aja. Nah, jadi salah satu bentuk pergerakan yang real ya persiapan merdeka Pak Paul, itu salah satu. Terus kemudian supaya pergerakan ini betul-betul dilihat secara serius, ya, jadi harus ada satu statement-statement yang kita lontarkan di awal setiap kali kita meeting atau setiap kali ada kesempatan untuk bicara Pak Paul. Misalkan kita minta pisahkan agama itu dari negara, itu satu. Terus kemudian dua, contoh yang kecil-kecil gitu ya, yang kedua, kalau memang dari pihak sana tidak mengakui bahwa Isa itu wafat, disiksa, kemudian bangkit, ya kan, ya kalender hari libur itu ya jangan ditulis wafatnya Nabi Isa, ya kan, terus kemudian kebangkitan Nabi Isa ya jangan ditulis seperti itu, ya kan, nah, mereka nggak percaya tapi kok ditulis seperti itu. Nah, karena apa? Memang mereka sengaja tulis itu mungkin untuk mengaburkan, jangan sampai menggunakan kata Yesus, ya kan, supaya kita familiar dengan nabi-nabi mereka gitu, Pak Paul. Itu. Terus kemudian ya mungkin banyak hal lah ya. Jadi pernyataan-pernyataan itu harus kita bacakan, Pak Paul. Tuntutan-tuntutan itu harus kita bacakan. Itu. Terus kemudian, nah untuk yang merdeka tadi itu, ya nggak ada salahnya Pak Paul mulai di-prepare daerah-daerah mana yang memang potensial untuk merdeka, ya kita fasilitasi, itu kan, ya untuk jaga-jaga kalau memang NKRI nggak bisa dipertahankan, ya mungkin kita bisa bergabung dengan daerah-daerah yang siap untuk merdeka itu Pak Paul. Terus kemudian untuk kasus yang Pak Yusuf ini ya, mungkin Pak Aman juga perlu didampingi loh Pak Paul. Jadi nggak cuma Pak Yusuf, tapi Pak Aman juga perlu didampingi Pak Paul ya. Itu terus kemudian, nah ini kita ada Zoom seperti ini kan waktunya terbatas Pak Paul ya, jam 9 mungkin sampai jam 12 lebih gitu ya. Ini usul aja sih Pak Paul supaya banyak teman-teman yang di Zoom atau bahkan yang di live chat yang monitor gitu ya bisa ikut
sumbang saran gitu ya. Mungkin antar yang bicara mungkin bisa dibatasin waktunya gitu Pak Paul, supaya yang bisa banyak urun rembuk itu semakin banyak Pak Paul. Ya itu sih usulan dari saya Pak Paul. Terima kasih, Pak. Boleh. Itu memang kita ini ya, kita memang sedang monitor terus ya, bagaimana. Sebab kalau kayak Papua, kalau nggak merdeka, ya kita ngelihatnya nggak tega ya, ditembakin sendiri ya, ditembakin sama pemerintahnya sendiri. Kalau dimerdekakan, mereka memang belum tentu siap. Tetapi daripada ditembakin sama pemerintah, rasanya kalau mereka merdeka lebih baik. Ya, dan bagaimanapun juga, Indonesia juga sama dulu ya. Indonesia berdiri tahun 45 juga bikin jarum aja kagak bisa. Sampai sekarang Indonesia nggak bisa bikin jarum. Sampai sekarang juga ya, bikin mobil nggak bisa, bikin jarum nggak bisa. Ya bisanya bikin anak doang, ya kan? Nah itu memang harus kita pikirkan. Jadi Papua memang kalau menurut saya kalau merdeka juga pas. Cuma memang kita tetap harus hati-hati dengan ide merdeka ya. Ide merdeka itu karena itu wah itu tumbalnya banyak itu. Cuman kalau memang selalu ada ini ya konstitusi Pancasilanya ini nggak jelas. Memang lebih baik merdeka semua sendiri-sendiri. Ya jadi Tapanuli merdeka sendiri, Ambon merdeka sendiri, ya Minahasa merdeka sendiri. Karena memang terjadi ini ya islamisasi ekonomi secara ekonomi dan secara ini sistematis. Sosial, politik sosial. Ya kan? Mereka maksa ngerangsek, bikin masjid, bikin musola di Papua, ya nggak pakai izin. Sementara kita di sini diajar. Sementara begitu kita di sana mulai ada sedikit gejolak saja, langsung katanya persekusi. Nah, memang lebih baik merdeka sekalian. Ya, Yosua 10. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat